Ayahku adalah dewa perang. Bab 295. Orang tua itu menyentuh. Pisau terbang yang sangat tipis yang menembus jauh ke titik Yintang di antara kedua alisnya. Tangannya membeku. Lihat ke bawah. Jantung, pinggang dan perut. Semua ditusuk dengan pisau tajam dan tipis. Ada sesuatu di belakang. Masih ada beberapa lagi. Tidak terlalu sakit. Namun hal itu menyebabkan seluruh energi di tubuhnya runtuh dengan cepat, seperti ember dengan beberapa tusukan. Kakinya melunak dan dia tiba-tiba terjatuh ke tanah. Dia bergumam, tidak mungkin, bagaimana mungkin? Adegan sebelumnya tiba-tiba muncul di hadapannya. Gadis kecil itu tiba-tiba melempar bangku. Bangkunya meledak. Di antara mereka, sepertinya ada beberapa sinar cahaya redup. Dia tidak peduli. Ternyata, dia meraung dengan suara serak, tidak mungkin. Bagaimana ini bisa terjadi? Begitu kekuatan batinku meledak, bahkan anak panah pun tidak dapat melewatinya. Milikmu. Milikmu. Bagaimana pisau terbang ini bisa ditembus? Bisakah itu melampaui kekuatan yang aku keluarkan? Selain itu juga dapat berbelok dan menusuk beberapa titik kunciku pada saat yang sama, menciptakan hubungan. Efek yang membuatku kehilangan seluruh kekuatanku. Kian-Kian, yang terbaring tak bergerak di tanah, berjuang untuk bangun. Wajahnya pucat, tapi sepertinya ada bekas warna merah terang yang keluar. Awalnya, matanya redup dan kusam, namun aliran cahaya ilahi terus menembusnya. Awalnya masih sedikit menyakitkan, namun segera berubah menjadi kenikmatan. Dia tertawa keras dan berkata, haha. Dasar bodoh, pisau terbang yang ayah berikan padaku sangat kuat, bisa mengalahkan keahlianmu. Meski aku tidak begitu mengerti kenapa bisa, tapi saya baru saja menang. Dia terkikik dan melemparkan dirinya ke pelukan Guan Qianjun seolah tidak ada yang salah. Lao Guan mengangkatnya, mengambil handuk kertas di sebelahnya, menyeka darah dari sudut mulutnya dengan susah payah, dan berkata sambil tersenyum, putriku hebat. Meskipun dia terluka, dia juga membantumu meningkatkan keterampilanmu. Di masa depan, kamu akan menjadi lebih kuat. Kian-Kian mengangguk penuh semangat, ya, ayah. Saya dipukul di awal, rasanya sangat menyakitkan, saya hampir tidak bisa menahan tangis. Tiba-tiba, semburan panas melonjak keluar dari dantian. Rasanya seperti dokter ajaib super yang menyembuhkan lukaku dalam satu gerakan. Panas yang dibicarakan Kian-Kian adalah energi ginseng milenium. Kian-Kian, yang telah mengambil intisari Raja Ginseng dan ditempa oleh teknik penghancur pikiran tentara, sudah sangat kuat. Dia hanya membutuhkan 1 atau 2 pukulan berat untuk membuatnya semakin berkulit tebal. Pukulan tulau seperti palu besar, memungkinkan energi Raja Ginseng untuk lebih berintegrasi ke dalam anggota tubuh bayi kecil yang lucu itu, membuatnya semakin kuat. Guan Qianjun, keterampilan pedang macam apa yang kamu ajarkan pada putrimu? Bagaimana mungkin bisa menembus keahlianku? Pria tua itu berteriak dengan enggan. Guan Qianjun meliriknya dengan tenang, keterampilan apapun, tidak peduli seberapa kuatnya, memiliki kekurangan. Di mata orang biasa, energi serangan yang Anda kirimkan seperti pelat besi besar tanpa celah. Tetapi di antara praktisi tingkat lanjut, ada retakan di mana-mana di matamu. Sangat mudah untuk membunuhmu melalui celah ini. Dan keterampilan pisau terbang tertentu bisa melewati celah ini dan merenggut nyawamu. Tapi jangan khawatir, kamu tidak akan mati, hanya saja beberapa keterampilanmu telah hilang. Setelah 10 atau 8 tahun pelatihan, saya dapat kembali ke kondisi saya saat ini. Orang tua itu sangat marah hingga dia muntah darah. Jika keterampilanku dilumpuhkan, hidupku akan lebih buruk daripada kematian. Guan Qianjun mengangkat bahunya, dengan ekspresi dingin di wajahnya, ini bukan urusanku. Apakah aku masih harus mengasihani pria yang membantu orang lain melakukan kejahatan? Setelah itu, dia mengambil Kian-Kian, berjalan ke juru lelang, dan berkata dengan tenang, kartu, 600 juta, porselen biru dan putih, milikku. Kemudian dia sepertinya memikirkan sesuatu, berbalik dan bertanya, ngomong-ngomong, tidak ada yang mau terus mengikuti. Apakah saya menawar? Tidak ada yang berani menjawab. Itu adalah pria hebat yang bahkan bisa mengalahkan lelaki tua itu bersama putrinya. Wajah Huang Jianfeng pucat dan seluruh tubuhnya sedikit gemetar. Tidak ada kata-kata juga. Guan Qianjun mengangguk, menggesek kartunya, berbalik dan pergi dengan puas. Kian-Kian memeluk 600 juta porselen biru dan putih dan bergumam, wow, ini pusaka ibuku ya. Aku merasa sangat aneh. Guan Qianjun terkejut, lalu dia menggendongnya keluar. Sambil bertanya, mengapa aneh?
Bayi kecil yang lucu itu mengerutkan kening dan bergumam, sulit untuk mengatakannya, rasanya. Aneh saja. Saat aku memegangnya, sepertinya menyatu dengannya, seperti itu rasanya. Sangat nyaman. Ini lebih nyaman daripada makan Raja Ginseng. Guan Qianjun bahkan lebih terharu. Katakan padanya secara intuitif. Sepotong porselen biru dan putih ini memang menyembunyikan suatu rahasia. Dan bayi kecil yang lucu itu memang punya beberapa rahasia. Rahasia porselen biru putih dan rahasia bayi kecil yang lucu sepertinya menjadi satu. Tetapi, mengapa pria di belakang layar ingin mendapatkan porselen biru dan putih, tetapi juga ingin membunuh Qian? Sekarang, Guan Qianjun hampir yakin bahwa bukan keinginan Huang Jianfeng sendiri untuk mengambil gambar porselen biru dan putih itu, dan ada seseorang di belakangnya. Seorang utusan, apakah dia tidak mengetahui rahasia Qian? Atau barangkali rahasia tentang dirinya telah terungkap kepada Rasulullah, maka tidak ada salahnya membunuhnya, ataukah ia dibunuh untuk membungkamnya? Atau, utusan utama masih belum begitu memahami berbagai koneksi. Meski lebih membingungkan, Guan Qianjun malah lebih tertarik. Saat dia melangkah keluar dari pintu, Huang Jianfeng sadar, mengeluarkan ponselnya dan dengan cepat memutar nomor. Dia menceritakan semua yang telah terjadi sebelumnya. Di sana, suara serak dan hantu datang. Li Rumeng mengikuti Guan Qianjun keluar, dia menyeka keringat dingin dan menatap bayi kecil yang lucu itu dengan gugup. Qian, kamu baik-baik saja. Ayo. Pergi cepat ke rumah sakit, oke. Guan Qian menggelengkan kepalanya, tidak. Saya baik-baik saja. Jangan khawatir, Bibi Rumeng. Meskipun saya terluka, saya akan segera sembuh, hehe. Li Rumeng tidak berani percaya, tidak semudah itu. Kamu terlempar lebih dari 10 meter, menabrak dinding, jatuh ke tanah, dan muntah darah. Organ dalammu pasti terluka parah. Kamu harus pergi ke rumah sakit. Guan Qianjun, kamu tidak peduli dengan putrimu, bukankah kamu mengirimnya ke rumah sakit? Lao Guan dengan tenang berkata, putriku, aku tahu betul, tidak ada yang salah. Dia berkata dengan lembut dan keras, ya Bibi Rumeng, aku sangat kuat. Aku Wonder Woman. Jika kamu tidak percaya, ayo bersaing satu sama lain dan aku pasti akan mengalahkanmu. Li Rumeng, Tapi Guan Qian terlihat lebih buruk dari sebelumnya, jika ingin terlihat baik, Anda hanya bisa diam. Guan Qianjun meliriknya dan hendak berbicara, tiba-tiba. Suara yang sangat menakutkan terdengar dari depan. Bagus sekali, bajingan. Aku baru saja keluar dari rumah sakit dengan perban dan membawa orang ke sini, dan kamu keluar. Apakah ini pemanjaan diri yang legendaris? Mengapa kamu tidak berlutut dan memohon ampun? Kalimat terakhir, teriak dengan sangat tajam. Orang itu tidak lain adalah Wei Mingli. Duduk di kursi roda, dengan seluruh tubuhnya diikat perban, dia tampak menyedihkan. Wajahnya penuh keganasan, terutama matanya yang hampir menyemburkan api beracun. Di sekelilingnya, ada lebih dari 30 pria kekar berdiri. Satu demi satu, mereka semua memegang parang tajam di tangan mereka dan menatap Guan Qianjun dengan jahat. Bab 296. Pemimpinnya berambut kuning, hidung, telinga, dan mulutnya semuanya menatap ke arah berlian yang pecah. Kakinya terbentang lebar, kepalanya dimiringkan, dan dia membawa parang panjang bahunya. Terlihat sangat jahat. Dia menatap Guan Qianjun, tiba-tiba menggelengkan kepalanya dari sisi ke sisi, dan menatap Wei Mingli. Xiao Wei, apakah ini yang membuatmu menjadi bajingan? Wei Mingli berkata dengan keras, iya. Tuan Xie, bunuh dia untukku. Sekarang juga. Tuan Xie tersenyum dan meludah ke tanah. Sepotong mengunyah permen karet sambil terus membawa parang panjang, terhuyung-huyung mendekati Guan Qianjun. Dia bahkan berputar-putar lagi di sekelilingnya. Dia berjalan berputar-putar, menggelengkan kepalanya, dan tertawa dengan nada tinggi. Guan Qianjun memiliki sedikit rasa geli di wajahnya dan berdiri diam di hadapanmu. Qian berbaring di bahu ayahnya, menatapnya dengan rasa ingin tahu, dan kemudian bertanya, apakah kamu bodoh? Xie Sao menggelengkan kepalanya dan berkata dengan marah, adik perempuan, aku tidak bodoh, tetapi ketika kamu berbicara seperti ini, aku akan memukul kepalamu dan membuatmu bodoh. Aku pasti akan melakukan ini. Apakah kamu takut? Qian menekankan dagunya di bahu Guan Qianjun dan menggelengkan kepalanya, tidak, mengapa aku harus takut pada seseorang? Di mana orang bodohnya? Semua orang bodoh mengatakan hal-hal bodoh, terutama yang tidak bisa diandalkan, terutama orang bodoh sepertimu. Wajah Tuan Xie menegang, lalu dia mengertakkan gigi dan tersenyum, menarik.
Menarik. Ini pertama kalinya. Melihat anak yang begitu menarik membangkitkan minat saya yang luar biasa. Bagus sekali, aku akan menghancurkan otakmu dan membuatmu sedikit bodoh. Dan kamu, cantik. Dia memandang Li Rumeng dari atas ke bawah. Berbicara dan berkata, bentuknya lumayan. Meski pantat dan payudaranya tidak besar, tapi ramping dan harus pandai memelintir. Nanti, kamu harus memelintir dengan baik agar aku bisa melihatnya. Li Rumeng berkata dengan getir, sialan. Nakal. Dia segera mengikuti Guan Qianjun. Sebelum dia mengetahui betapa kuatnya Guan Qianjun, dia pasti sangat ketakutan. Lagi pula, ada begitu banyak gangster di sekitar sini. Tapi di hotel sebelumnya, Guan Qianjun sangat kuat. Setelah mendengar perkataan Li Rumeng, Tuan Muda Xie begitu gembira hingga seluruh tubuhnya gemetar, dan dia tersenyum gila, kecantikan favoritku menyebutku bajingan mati. Nanti, saat aku membuatmu bahagia, kamu ingat. Terus-menerus sebut aku gangster sialan. Li Rumeng sangat muak hingga seluruh tubuhnya gemetar. Tuan Muda Xie menghampiri Guan Qianjun lagi dan menatapnya dengan tatapan yang sangat jahat, kaulah yang memukuli adikku dengan sangat buruk. Ayo, beritahu aku. Tangan mana yang menamparnya lebih dulu? Aku menginginkannya. Pertama, potong tangan ini. Kemudian dia tertegun. Guan Qianjun mengulurkan tangan kirinya dengan murah hati. Dia berkata dengan tenang, yang ini. Qian juga menunjuk ke tangan kiri ayah, ya, ayah, saya menggunakan tangan ini untuk menamparkan orang itu dengan keras. Tuan Xie, ini. Li Rumeng, ini. Wei Mingli di belakang, ini. Dan orang-orang itu, ini. Tuan Muda Xie tampak sedikit gila, dan tiba-tiba dia berteriak histeris pada Guan Qianjun, mengapa tidak? Mainkan kartumu sesuai dengan akal sehat. Wajah Guan Qianjun tenang, karena kamu bodoh. Bukankah lebih menyenangkan berurusan dengan orang bodoh dengan tidak memainkan kartumu sesuai dengan akal sehat? Tuan Xie tertegun, dan tiba-tiba mengibaskan parang pisau yang panjang dan tajam itu. Dia berteriak keras, oke. Kalau begitu aku akan memberitahumu betapa kuatnya aku. Aku akan memotong tangan dan bahumu. Tidak apa-apa, kamu tidak perlu takut sekarang. Dia berteriak semakin keras, hampir sampai-sampai ingin memotong tanganmu. Robek tenggorokanmu. Tetapi nanti, ketika kamu melihat seluruh lenganmu yang berlumuran darah jatuh ke tanah, kamu akan takut, dan kamu akan kesakitan. Hahaha. Wosh. Mengangkat parang ke atas kepalanya, dia menebas bahu kiri Guan Qianjun dengan keras. Guan Qianjun bahkan tidak berkedip. Tampaknya yang dicincang bukanlah tulangnya melainkan dagingnya. Qianye, yang dipeluk oleh ayahnya, memperhatikan dengan rasa ingin tahu tanpa berkedip, melihat apakah orang ini benar-benar dapat memotong bahu ayahnya. Li Rumeng terdiam beberapa saat. Ayah dan anak ini sungguh aneh. Dia tidak bisa menahan diri untuk berteriak, tunggu. Jika kamu tidak bisa melawan Guan Qianjun, kamu akan dipukuli sampai mati olehnya. Lebih baik kamu melarikan diri bersama orang lain. Tahukah kamu bahwa Qianjun? Dia mengalahkan Yang Zigu, salah satu dari 6 binatang raksasa lautan awan, dan semua anak buahnya. Seluruh lengan buaya hancur dengan satu pukulan. Dia mengalahkan banyak pengawal putra mahkota Huang Jianfeng. Bahkan lelaki tua itu, master nomor 1 di sebelah Huang Jianfeng, dikalahkan oleh putrinya dengan beberapa pisau terbang. Tuan Xie tercengang. Parang itu berhenti 10 cm dari bahu Guan Qianjun. Guan Qianjun menghela nafas. Li Rumeng ini sangat bermasalah. Kalau tidak, saat ini, lengan yang berdarah akan jatuh ke tanah. Tentu saja itu bukan miliknya. Setelah Xie Sao tertegun, dia tertawa histeris. Aku pergi. Kamu pandai bercanda. Nak, kamu luar biasa. Orang macam apa Tuan Buaya itu? Dia dan anak buahnya dikalahkan oleh anak ini. Tuan Buaya juga cacat. Para pengawal juga orang-orang yang sangat kuat. Saya bahkan tidak bisa dibandingkan dengan mereka, dan saya dikalahkan olehnya. Orang tua, itu adalah salah satu dari 5 tetua iblis bumi. Dia memiliki keterampilan yang sangat kuat. Saya tidak bisa mengatakan bahwa saya tidak bisa mengatakan 100 dari mereka. Saya mampu melawannya, tetapi saya dikalahkan oleh gadis kecil ini, hahaha. Saya tertawa sampai mati. Di belakangnya, sekelompok preman dan Wei Mingli juga tertawa terbahak-bahak. Wei Mingli berteriak, baiklah, Tuan Muda Xie, mengapa Anda membuang-buang waktu dengan para idiot yang mengulur waktu ini? Panggil saudara-saudara secepatnya, pukul mereka semua sampai mati, dan seret wanita itu kembali. Anda,
Anda dapat melakukan apa saja kamu mau. Ayo kita minum bersama. Tuan Xie tiba-tiba mengangkat tangannya, semuanya, ayo, mari kita lihat berapa banyak orang ini yang bisa dirobohkan. Semua orang tertawa dan bergegas dengan gila. Tunggu. Berhenti. Teriakan panik tiba-tiba terdengar dari dalam hotel. Fang Ruirui berlari. Mata Wei Mingli membelalak, Ruirui, kamu datang tepat pada waktunya. Mari kita lihat bagaimana aku bisa membalaskan dendamu. Aku akan memanggil Tuan Muda Xie dan yang lainnya. Mereka semua sangat pandai memukul. Mereka pasti bisa memecahkan ini tulang anak-anak. Pukul semuanya. Tarik keluar. Fang Ruirui berlari terengah-engah, berteriak, kamu tidak bisa memukul. Kamu tidak bisa memukul. Tuan Muda Xie, tolong cepat pergi. Dia teriaknya, masih sangat cemas. Melihat Guan Qianjun seperti melihat setan. Tuan Xie bertanya dengan aneh, Nona Fang, mengapa Anda takut menjadi seperti ini? Anda tidak akan dipukuli bodoh oleh Guan Qianjun ini, kan? Jangan khawatir, saya akan mengembalikan uang Anda 2 kali lipat. Wei Mingli juga berkata sambil tersenyum, Ruirui, kamu tidak perlu takut. Anak ini pasti lawan kita. Dia akan dipukuli sampai mati. Balas dendammu dan balas dendamku bisa dibalas. Kalahkan dia sampai dia tidak bisa bangun, dan kamu sangat kejam. Injak dia dengan keras. Fang Ruirui ingin membunuhnya dengan satu pisau. Dia berkata dengan keras, kalian harus segera pergi. Kalian tidak bisa mengalahkan Tuan Guan. Kalian memukul batu dengan telur. Wei Mingli tertegun, Ruirui, apakah kamu bodoh? Ada begitu banyak kita, bahkan jika dia orang yang kejam, kita pasti bisa membunuhnya. Kentut. Fang Ruirui tidak bisa menahan diri untuk tidak bersumpah, dan kemudian dia berteriak. Bersambung.